Tangisan pohon kurma. Masjid Nabawi masih berupa lapangan yang dilingkari tembok, beralaskan tanah berpasir dan beratapkan pelepah kurma. Dindingnya hanya terbuat dari adonan lumpur. Sungguh tempat yang sangat sederhana untuk sebuah sarana ibadah. Dahulu tempat tersebut berdiri tegak sebatang pohon kurma yang telah ditebang. Bila Nabi berbicara di hadapan para sahabat yang memenuhi masjidnya, beliau berdiri di bagian masjid paling depan, bersandar pada batang pohon kurma itu. Di sebelah kanan yang sekarang kita kenal sebagai mihrab Nabi. Pada tahun ke-7 dan ke-8 Hijriah, ketika kaum muslim mulai membeludak dan memadati Masjid Nabawi, beberapa sahabat antara lain Sa'ad ibnu Ubadah dan Tamim al-Dari mengusulkan agar dibuat tempat khusus bagi Nabi untuk berdiri sehingga kelihatan sampai barisan jamaah paling belakang. Maklum, saat itu belum ada pelantang suara dan televisi layar datar yang lazim digunakan untuk menampilkan wajah para khotib atau pendai yang sedang ceramah di masjid zaman Kiwari. Maka pada tahun itu pula beliau mengirim utusan kepada seorang perempuan untuk menyampaikan pesan. Suruhlah budak Najarmu membuatkanku penyangga tempat duduk dikala berbicara kepada khalayak banyak. Titah Nabi disambut penuh semangat oleh si Najar. Dibuatlah sebuah mimbar dari pohon tamaris gabah. Setelah rampung, Nabi menunjuk tempat yang pas digunakan untuk meletakkannya. Mimbar ini berundak 3 dan Nabi sering duduk di undakan teratas. Itulah dasar kenapa mimbar-mimbar masjid kita berbentuk seperti sekarang. Pada suatu Jumat setelah mimbar dibuat, beliau yang mulia keluar dari pintu kamarnya, lantas berjalan menuju mimbar melewati pohon kurma itu. Ketika beliau menaiki mimbar hendak berkhutbah, seketika para sahabat mendengar rintihan yang sangat memelas dan berubah tangis. Tangisan itu mengguncangkan tanah yang menjadi alas Nabawi. Debu-debu dari tembok pun berjatuhan. Suara tangisan itu semakin lama semakin keras. Para sahabat tak ayal ikut menangis, hanyut dalam tangisan misterius yang mengiris hati sambil tidak tahu dari mana sumber tangisan tersebut. Nabi turun kembali dari mimbarnya, lalu mendekati sumber suara, meletakkan tangan yang mulia pada batang kurma yang malang, mengusap dan kemudian memeluknya. Perlahan suara tangisan itu mereda dan akhirnya tenang kembali. Sebentar kemudian terjadilah percakapan hangat antara batang kurma dan Nabi Muhammad SAW. Kenapa engkau menangis? Daku nelangsa karena tak lagi baginda gunakan bersandar manakala berkhutbah. Seulas senyum merekah di bibir sang Nabi. Beliau mendatangi dan menggendong pohon kurma tersebut. Berkenankah engkau kupindahkan ke kebunmu semula, berbuah dan memberikan makanan kepada kaum mukmin, atau akan kupindahkan engkau ke surga? Setiap sulur akarmu akan minum dari minuman surga, lalu para penghuni surga menikmati buah kurmamu. Sambil sesenggukan, rupanya batang pohon kurma itu memilih yang kedua, lantaran Nabi Muhammad SAW bersabda, "Af'al insyaallah, af'al insyaallah, af'al insyaallah." Kemudian Nabi bersabda lagi, "Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kalau tidak aku tenangkan batang kurma itu, ia akan terus merintih sampai hari kiamat. Ikhwal kerinduannya kepadaku. Wallahu a'lam bissawab."